kita sebagai dosen, sebagai mahasiswa akan terus berpikir secara kreatif bagaimana kita untuk bisa melakukan upaya-upaya sinergis dalam pengembangan diri kita. Maka bersama Adopsi yang hadir untuk bersilaturahmi, hadir untuk berbagi, hadir untuk memberikan kontribusi nyata kepada multigenerasi NKRI, inilah yang kami pantik melalui Festival Literasi Adopsi tanggal 17 sampai 22 Desember 2022. Artinya apa Bapak dan Ibu, peserta kegiatan Festival Literasi Adopsi, kemudian juga para mahasiswaku yang hebat dan luar biasa. Ketika kita sudah mampu berpikir kritis, kita mampu berpikir kreatif, maka yang harus kita lakukan adalah membangun komunikasi sinergis. Membangun komunikasi sinergis adopsi di seluruh provinsi Indonesia. Saya sudah selalu katakan kepada ketua-ketua adopsi di seluruh provinsi, minimal satu semester ada satu kegiatan saja, itu 2 kegiatan dalam 1 tahun. Fa insya Allah kita sudah merangkul kegiatan kita 38 provinsi yang ada, kita kalikan 2, di pusat kita lakukan kegiatan rutin. Insya Allah secara rutin adopsi hadir di seluruh Indonesia, sudah lebih dari 100 kegiatan. Dan ini wujud nyata bahwa kehidupan kita bermanfaat, kehidupan kita berguna, kehidupan kita punya nilai kemaslahatan untuk umat, tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk umat di seluruh negeri, untuk umat di seluruh wilayah Indonesia. Dan akhirnya kita akan menjadi virus-virus positif yang mampu menggerakkan pemikiran, yang mampu menggerakkan media inovasi yang kita buat, yang mampu menggerakkan ide-ide gagasan positif yang kita lakukan. Maka disinilah upaya yang keempat, formula 4C yang keempat adalah bagaimana kita berkolaborasi. Maka ketika kita sudah melakukan pemikiran kritis, berpikir kreatif, kita membangun media-media komunikasi baik online maupun offline, maka kita berkolaborasi. Saatnya berkolaborasi. Tidak ada saatnya sekarang membangun Superman, tetapi yang kita bangun adalah super team. Tatkala adopsi hadir, bersilaturahmi dan berbagi untuk memberi solusi, maka disinilah kekuatan kita berkolaborasi. Seperti hari ini kita berkolaborasi seluruh wilayah NKRI. Dari Sabang sampai Merauke kita bergabung, 427 peserta yang bergabung di Zoom ini menjadi salah satu pilar yang tentu harus menjadi semangat kita untuk terus menjadi salah satu bagian bagaimana kita bersama adopsi hadir untuk bersilaturahmi dan memberikan solusi untuk multigenerasi NKRI. Bapak dan Ibu yang kami hormati, maka melalui Festival Literasi Adopsi hari ini saya berharap silakan diikuti. Nanti hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, kita akan terus berbagi dari wilayah Sabang sampai Merauke. Kita berbagi pengalaman, kita berbagi cerita. Hari ini kita hadirkan, ada Mbak Eti dari UB, ada Mas Munaris dari Unila Lampung, ada Mas Erwin dari Untirta, ada Mas Erwan dari Unikal. Dan ini menjadi salah satu bagian-bagian yang tak terpisahkan. Tentu saja ini menjadi salah satu bagian penting untuk kita lihat dari berbagai provinsi. Dan juga nanti akan kita hadirkan Mas Alpan dari NTB, Ketua Adopsi NTB. Ini masing-masing kita hadirkan Ketua Adopsi dari masing-masing provinsi terus menggerakkan sayap itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah kita proses menguasai Formula 4C, tentu saja sesuai kesepakatan Forum Ekonomi Dunia tahun 2015 bahwa generasi abad 21 wajib menguasai 6 literasi dasar. Yang pertama, literasi menulis dan membaca. Yang sering saya gaungkan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Untuk multigenerasi NKRI, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena komitmen inilah yang terus-menerus akan kita gaungkan. Bagi yang beragama Muslim, masih ingat di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Dan teman-teman yang beragama non-muslim tentu ada acuan tersendiri untuk bisa menggerakkan sayap, belajar dan membelajarkan diri. Kesemestaan akan menyertai kita. Kesemestaan tidak akan pernah meninggalkan kita tatkala kita terus bersahabat dan belajar pada semesta. Karena kekuatan kita untuk berliterasi, menulis dan membaca dan menulis, ini akan menguatkan ide-ide gagasan kita secara luas. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membangun upaya kita untuk terus berliterasi dengan numerik. Berliterasi tentang hitung-menghitung. Karena 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. 2 dikalikan 2 sama dengan 4.
4 kali 4 sama dengan 16. Kata Mas Erwin, sempat gak sempat harus dibalas. Maka kalau kita berbicara masalah hitung-menghitung, tentu saja di sini kekuatan kita orang bahasa akan mampu menghitung dengan kata, menyatukan kata dengan kata, frasa dengan klausa, klausa dengan wacana, dan wacana akhirnya berisi paragraf-paragraf yang penuh makna. Dengan sejuta makna itulah kita akhirnya mampu mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk puisi, dalam bentuk prosa, dalam bentuk naskah drama, dalam bentuk novel, dalam bentuk cerpen, dalam bentuk buku, dalam bentuk artikel jurnal, dalam bentuk modul. Ini semua menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kita semua. Maka upaya untuk terus berliterasi itu tentu harus kita lihat antara offline dan online. Maka yang ketiga, kita harus belajar berliterasi digital. Karena dengan literasi digital ini akan membuka ruang usaha kita, membuka ruang pemikiran kita. Maka kekuatan-kekuatan untuk bersinergi dalam gerak sayap langkah kita, kesemestaan akan membuka ruang. Nanti silahkan buka di YouTube, di Kampung Situbondo, Jawa Timur, ada kampung YouTuber. Di sana Mas Imam mengumpulkan anak-anak yang nganggur, anak-anak yang kerja proyek, yang di luar Jawa, di luar kota, dikumpulkan, dilatih jadi YouTuber-YouTuber. Dan akhirnya mereka sukses dengan soft skill mereka, dengan literasi digital. Maka teman-teman kehebat dan luar biasa, jangan kalah dengan anak-anak di Situbondo untuk terus memanfaatkan literasi digital. Nah, yang keempat, kita harus belajar literasi sains. Literasi sains ini menjadi salah satu bagian bagaimana kita menuangkan ide gagasan secara luas, bagaimana kita belajar tentang ilmu dan keilmuan, bagaimana kita belajar dalam dunia yang tentu saja kenyataan dan juga dunia imajinasi. Karena kita selalu ingat mimpi dan imajinasi lebih kuat dari pengetahuan kita. Maka disitulah kekuatan-kekuatan yang harus kita lakukan, sinergisitas. Yang kelima, tentu kita harus selalu belajar tentang literasi keuangan. Nah, uang ini kalau tidak ada kita sulit menghitungnya. Kalau ada mudah menghitungnya. Nah, bukan segala-galanya harus dengan uang, tetapi kita perlu uang untuk bagian-bagian yang harus kita pikirkan. Maka dari itu teman-teman kehebat dan luar biasa, keluarga besar adopsi, peserta Festival Literasi Adopsi hari ini, saya mengajak untuk menuntaskan kelima literasi itu ditutup dengan literasi budaya dan keluargaan. Artinya apa? Kita harus membangun rasa cinta dan bangga kepada NKRI. Kita harus bangun rasa nasionalisme kita. Cinta pada tanah dan air ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita mengenal 38 provinsi di Indonesia. Adik-adik mahasiswaku harus menjadi betul-betul bagian penting untuk menggaungkan upaya rasa cinta dan bangga kita terhadap NKRI, yakni dengan berliterasi, upaya kita untuk mensinergikan. Kita mengenal wilayah ke wilayah. Adik-adikku mahasiswa upayakan. Pak Romadi dulu bercita-cita saat jadi mahasiswa pengen keliling ke 34 provinsi. Tapi ternyata bertahap demi tahap, mimpi yang saya gantungkan di atas langit itu akan menggantung dan menjadi kekuatan kita untuk kita kejar. Maka artinya dari proses itu akhirnya Pak Romadi secara bertahap bisa berkeliling ke 38 provinsi di Indonesia. Dan itu menjadi kekuatan yang maha dahsyat, semakin melekatkan dan menguatkan bahwa Pak Romadi semakin cinta dan bangga pada NKRI. Teman-teman kehebat dan luar biasa, peserta Festival Literasi Adopsi yang kucintai dan kubanggakan, upaya-upaya kita untuk terus menguatkan hati dan pikiran, bagaimana kita terus membangun upaya untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk multi generasi NKRI ini harus kita satu padukan. Harus kita bangun super tim kolaborasinya, harus kita wujudkan menjadi kenyataan. Nanti kita dengan begini, teman-teman mahasiswa UNS, ketemu mahasiswa Unsud, ketemu mahasiswa Unila, ketemu mahasiswa Hamjanwadi, ketemu mahasiswa Unikal, kita bisa kolaborasi membuat antologi puisi, membuat antologi apa ini, membuat antologi cerpen, dan akhirnya membuat karya-karya yang lain dalam bentuk artikel jurnal, dalam bentuk upaya-upaya kita untuk mengikuti bagaimana Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Sinergisitas inilah yang ingin adopsi suguhkan untuk multi generasi NKRI. Kalianlah yang akan menjadi generasi-generasi pemimpin masa depan, dan tentu di situ kekuatan yang harus kita bangun agar kalian ke depan kita semua tetap menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat, menjadi manusia-manusia sejati yang selalu mampu memotivasi dan menginspirasi multi generasi NKRI, mampu menjadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Kalian mengaku hebat, kita mengaku hebat. Kalau tidak ada manfaatnya bagi umat, itu sama dengan pepesan kosong.
bagaimana kita memanfaatkan sisa-sisa usia kita kedua ini untuk menyiapkan bekal di sisa usia kita yang kedua nantinya, sehingga nanti kekuatan ini akan betul-betul mampu memberikan dampak kemaslahatan untuk kita semua. Dan akhirnya sekali lagi selalu saya katakan, ayo terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk multigenerasi NKRI. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat, sehingga kita semua akan terus ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Semangat ini harus kita kuatkan, kita kukuhkan untuk keluarga besar adopsi yang hebat dan luar biasa. Terima kasih, selamat berseminar, selamat mengikuti Festival Literasi Adopsi. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, para peserta, pegiat-pegiat literasi di seluruh NKRI. Semoga kita semua terus serta membangun NKRI yang tercinta dan terus membumi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.